Hari ini saya sedang ada di Yordan, satu tempat yang sangat-sangat beautiful sekali. When you see the place is here, see, bisa melihat satu pemandangan yang luar biasa. Saya bersyukur itu adalah satu kemurahan dari Tuhan. Dan saat ini saya ingin sampaikan kepada Anda, ingin sharing kepada Anda di dalam video ini adalah bahwa banyak saya belajar di dalam perjalanan ziarah saya ke Holy Land. Dan apa yang saya ingin sampaikan di video ini buat Anda adalah ternyata memang the more you can close, ya, the skill, if you have the skill to close, it's easy to get customers, it's easy to get, pendapatan yang lebih luar biasa sekali. Banyak bisnis-bisnis, banyak pengusaha yang mungkin mereka punya produk bagus, mungkin mereka punya produk yang keren, mungkin mereka punya produk yang unik dan sebagainya, tetapi kemampuan untuk bisa menjual produk tersebut apakah maksimal, apakah optimal? Bisa jadi bisnis Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau kurang mendapatkan penghasilan yang maksimal karena kemampuan closing dari Anda ataupun dari tim Anda yang belum maksimal. Makanya pendapatan Anda tidak maksimal. Dan saya percaya bahwa kalau kita bisa, ya, selling atau bisa closing, saya sebutnya closing by the way, selling, menurut saya selling itu akan mengganggu orang, ya kan? Anda kalau didatangin seorang sales kan, gimana Pak? Pak, bagus banget Pak produknya Pak, ini Pak, keren Pak. Sometimes kita akan mundur kan, kenapa? Karena it's annoying. Pak, ini Pak, ayo Pak, mumpung beli 3 dapat 1 Pak, beli 4 dapat 2 Pak. Pak, $10 dapat 3, $10 dapat 5, $10 dapat 6. Ya mungkin kita bisa sih, oh iya murah sih, tapi mungkin bukan itu yang kita cari. Bahkan kadang-kadang kita annoyed, kita terganggu kepada orang yang belum kenal dengan kita, belum kita trust, belum kita percaya, tiba-tiba langsung kasih harga, Pak ini $10 dapat 3, Pak, atau Pak ini harganya 100.000 dapat 2, atau dan sebagainya. Langsung tiba-tiba kasih offer, langsung tiba-tiba langsung jualan. Ini orang nggak dikenal, ini orang saya nggak tahu, tiba-tiba langsung kasih harga, tiba-tiba langsung kasih barang. Kita mau nggak? Pertanyaan saya, mau nggak kita ditawarin seperti itu? Coba silakan tuliskan di komen. Banyak yang orang bilang, aduh saya nggak mau di push-push kayak gitu. Ya kadang-kadang disamperin sama orang yang mungkin kita nggak tahu, ya kan? Kita langsung dikasih harga khusus, kasih harga murah Pak, mumpung murah Pak, 50, nih 50% Pak diskonnya Pak, buy one get one Pak. Tunggu, saya nggak kenal kamu. Ya, jadi pertama, pembelajaran pertama, kalau Anda ingin bisa menjual atau Anda bisa closing lebih baik, pertama Anda harus punya keyakinan atau trust dengan orang ini. Ya kan? Bagaimana Anda bisa membangun trust dengan orang ini? Anda ketemu dengan orang sales manapun, customer tidak akan beli dari Anda kalau customer tidak percaya atau tidak punya trust dengan Anda, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun trust dengan cepat dengan customer? Tentunya, ya kita harus bisa ngobrol dulu, mungkin kita harus membangun relasi dulu, mungkin kita harus ya sedikit sharing dan mungkin chatting sebentar, atau mungkin beberapa dari customer kalau misalnya kita ketemu dengan orang benar-benar baru dan benar-benar nggak dikenal, mungkin kita nggak langsung jualan, ya kita mungkin nanya Pak gimana Pak, happy dan sebagainya, atau apa kita tanya gitu kan, kita tidak langsung jualan, kita harus bangun trust kepada orang. Apalagi kalau Anda punya produk, ya, dan Anda tahu orang ini adalah target Anda ya nggak langsung ngomong tentang produk, Anda tanya dulu gimana latar belakangnya, orang ini bagaimana, apa yang menjadi kesukaannya, mungkin Anda ngobrol dulu, Anda perlu waktu, ya. Tidak semua produk dijual dengan seperti kita beli ke supermarket, hanya dipajang, hanya di display gitu kan. Memang betul kalau kita datang ke supermarket, mungkin bisa jadi 80% dari produk-produk yang di display itu orang bisa beli, karena orang-orang retail atau pebisnis retail itu tahu, ya, orang-orang yang atau customer yang datang ke toko retail, mereka beli karena 70% atau 80% because of impulse buying. Lihat promonya bagus, lihat di pajangannya bagus, orang jadi beli. Jadi they know already, the retail businessman, they know already, customer-customer yang datang ke toko mereka, dia tahu orang-orang itu beli because 70% is impulse buying. Displaynya di-upgrade, itu kan, promo-promonya dibikin menarik, ya kan, mungkin dibikin warna-warna yang lebih membuat orang catch the attention, gitu kan. Nah itu supaya apa? Karena orang-orang datang ke toko retail, mereka 70% buy because of the impulse. Jadi mereka tidak rencana mau beli, bagus nih, atau wah displaynya keren nih, atau promonya bagus, baru mereka beli. If you want to close better, tergantung your product. Jangan semua produk Anda treat dengan cara yang sama. Semua bilang, oh Pak, harus promonya bagus, harus harganya murah. No, I don't think so. Nggak semua produk itu dijual dengan cara yang sama. Jadi Anda harus tahu produk apa yang Anda jual dan harus tahu target
customer Anda siapa? Anda jual produk perhiasan, contohnya ya, perhiasan cincin, kalung, ya, dan sebagainya. Ya kan? Pengalaman saya datang ke satu toko perhiasan yang menurut saya ya sedikit middle up ya. Di situ saya tidak ada rencana untuk beli tentunya, tapi saya cuma pengen lihat-lihat aja ya. Mindset kita cuma pengen lihat-lihat aja, ya kan? Kita datang ke satu toko perhiasan, lalu saya lihat-lihat aja, ya silakan Pak, Bapak lihat-lihat. Ada yang mungkin Bapak suka, bisa saya bantu, bisa nanti saya bantu untuk jelaskan. Setelah itu saya lihat ada satu desain, ada satu corak yang menarik ya. Ini keren banget desainnya, pokoknya pas banget. Ini kalau saya pakai ini kayaknya saya berasa wow, really macho gitu kan, really charming gitu ya. Dan saya punya wibawa. Nah itu saya lihat, wah ini bagus nih cincinnya. Terus saya lihat, nih tolong coba berapa sih harganya, saya mau tahu. Langsung si salesnya bilang, oke Pak, ini ada ini Pak, yang ini ya, iya. Nah, coba dipakaikan ke tangan saya. Dia lihat, oh ini keren banget ya. Iya, oke, ini harganya berapa? Oh ini harganya Pak. Dia keluarin kalkulator, kita dari sekian. Nah, kita ada promo diskon khusus untuk Bapak, karena Bapak datang bersama dengan tour, maka kita ada promo ya, untuk khusus turis-turis yang datang dengan tour ini, itu ada diskon 50%. Jadi harga normalnya sekian, diskon 50% jadi sekian Pak. Oh, saya mikir-mikir, ini masih terlalu tinggi buat saya, ini masih terlalu mahal buat saya. Lalu, oh oke, jadi diskon ya? Iya, diskon 50% Pak. Ini keren Pak tuh Pak, jadi kan Bapak bisa lebih kelihatan charming dan sebagainya. Oke, gimana Pak? Bapak mau nggak Pak? Ini bagus Pak. Nah, terus nanti kan Bapak juga dapat tax refund. Jadi setelah ada diskon 50%, Bapak dapat potongan lagi 15% untuk tax refund. Bapak lumayan Pak, dapat cashback 15%. Saya mikir-mikir, iya Pak, ini bagus banget Pak. Ini ada lagi Pak pilihan ini Pak. Bapak coba yang ini Pak. Ini juga bagus Pak, keren banget buat toko, buat kalau Bapak pakai lebih bagus lagi Pak. Ini juga keren banget Pak. Ini banyak diminati Pak. Ini best seller Pak. Sama Pak, diskonnya 50% plus ada tax refund 15% Pak. Saya mikir gini, ini juga bagus Pak. Ini coba Bapak lihat beberapa posisi Pak, beberapa tipe Pak. Ini juga keren Pak. Ada beberapa tipe nih Pak. Ini sama kira-kira harganya segini. Dan kalau ini juga di diskon Pak 50% juga Pak. Dapat tax refund juga Pak. Saya begini lagi. Gimana Pak? Mau yang mana Pak? Yang ini apa yang ini Pak? Coba deh nanti saya coba pikirin dulu. Soalnya ini agak sedikit di luar budget saya. Oh gitu ya Pak. Cuma saya lagi pikirin sih. Ini kayaknya budgetnya terlalu tinggi. Oh gitu ya Pak. Iya sih Pak. Tapi kan Bapak kalau misalnya beli yang mahal kan, itu kan keren Pak. Ini kan Bapak bisa bisa pakai untuk jangka panjang dan sebagainya. Iya sih. Coba saya pikirin dulu ya. Oh iya Pak, boleh Pak, silakan. Nah, dari penjelasan saya tadi, apa yang salah? Apa yang kurang optimal dari apa yang sudah dijelaskan oleh salesnya? Jelaskan produk sudah, jelaskan promo sudah, jelaskan special offer sudah, jelaskan benefit sudah, jelaskan dari sisi produk knowledge-nya dan uniknya sudah juga. Apa yang kurang optimal? Coba, kalau Anda bisa tuliskan, silakan tuliskan di komen. Yang belum optimal adalah sales ini tidak membaca buying signal saya. Tidak membaca buying signal saya. Tadi saya begini. Coba saya pikirin dulu ya. Coba deh. Ini kayaknya sedikit di atas budget saya. Nah, kalau dia peka dengan buying signal yang saya berikan kepada mereka, yang saya kasih tahu, yang nih tolong lihat nih, tolong lihat. Cuma saya kan nggak bilang ini, tolong lihat nih. Ya, salesnya terus fokus kepada produk, fokus pada produk. Dia tidak melihat buying signal saya. Saya lagi begini nih. Ya, gimana gitu kan? Harusnya sales yang peka lihat, oh si Bapak nih kayak lagi mikir gitu kan, kayak lagi memikirkan sesuatu. Harusnya dia tanya, Pak, oke Pak, sejauh ini coba kalau kita rewind gitu ya, saya di salesnya baca nih. Oke Pak, sejauh ini gimana? Kayaknya Bapak masih ada yang dipikirkan ya. Iya sih, betul. Nah, dengan demikian saya merasa ini sales kok ngerti saya. Itu penting. Jadi dengan kita baca buying signalnya customer akan merasa sales ini mengerti saya. Nah, dengan dia punya perasaan seperti itu, menurut Anda lebih bangun hubungan nggak? Lebih trust nggak? Lebih trust daripada cuma asal bilang produk. Nah, ini adalah karakter seorang closer. Jadi dia mengerti dengan kita baca customer buying signal. Oh iya Pak, kayaknya Bapak kayak ada yang dipikirin. Apa mungkin yang bisa saya bantu Pak? Iya sih, ini sebetulnya apakah bisa ada diskon lebih, atau mungkin apakah ada yang lebih murah? Ada sih Pak, kalau memang Bapak yang pengen lebih murah ada. Tapi boleh saya tanya ya Pak, apakah model ini yang Bapak cari? Atau apa sih yang Bapak cari saat ini? Apa purpose Bapak cari cincin itu buat apa? Nah itu, tadinya saya di sini juga pengen lihat-lihat aja. Saya juga nggak tahu nih, cuma saya pikir ya karena cincinnya bagus, modelnya cocok,
saya pikir keren juga kalau saya pakai. Iya sih Pak, emang keren Pak. Justru memang orang-orang yang beli di sini setelah mereka pakai, maka mereka sampai dengan 5-6 tahun ke depan tuh masih merasa lebih confident Pak. Karena beda, begitu pakai cincin lebih wibawa, lebih punya confident yang tinggi. Jadi mereka meeting atau mereka ketemu dengan ya orang-orang dan networking dan sebagainya, itu lain perasaannya Pak, lain confidentnya gitu ya. Nah iya. Jadi yang Bapak cari apa? Kalau saya ketemu dengan orang, saya ketemu dengan networking saya, itu saya berasa lebih confident aja, lebih punya wibawa. Oke, so apakah model ini yang Bapak cari? Iya. Oke, kalau jadi ada lagi nggak Pak yang concern Bapak? Ini balik lagi ya, Anda jangan lihat gini loh, itu sih kayaknya kalau ditanya-tanya gitu customer nggak nyaman. Tunggu ya. Kalau produk Anda produk impulse buying seperti tadi saya jelaskan di awal, memang dijelaskan itu customer merasa annoying karena saya udah tahu saya mau apa, ya kan, saya tinggal beli yang saya suka, beres. Tapi ini kita jual produk mahal, memang cara nanyanya beda, memang cara galinya beda. Jadi jangan, ini sih produknya beda, itu sih kalau gitu-gitu customer bakal jadi lari, bakal mungkin terasa terganggu. Iya, kalau memang produknya produk yang impulse ya ditanya-tanya kemales lah pasti. Ini kan produknya lain. Jadi Anda lihat, pembelajaran pertama, fokus kepada produk yang Anda jual. Kedua, fokus kepada target marketnya. Ketiga, Anda mesti baca buying signalnya. Oke? Iya, jadi yang jadi buat concern Bapak saat ini apa Pak? Selain tadi mungkin harga. Ya, saya juga masih belum yakin sih apakah saya ini kalau pakai ini memang cocok buat saya. Karena saya selama ini belum pernah pakai cincin yang cukup tinggi ya harganya. Saya biasa pakai yang biasa-biasa aja. Jadi belum pernah. Oh iya, belum pernah. Nah, Pak, kalau boleh saya suggest ya Pak ya, ini sih karena saya ingin bantu Bapak ya Pak ya. Kalau memang Bapak belum pernah pakai cincin yang lebih tinggi harganya, pengalaman kita dengan customer kita yang sudah datang ke toko kami adalah mereka beli cincin bukan hanya untuk kebutuhan saat itu Pak. Maksudnya gimana? Jadi mereka beli cincin itu untuk mereka punya satu identitas. Jadi identitas itu kan bisa long term Pak. Jadi bisa jadi legacy. Ibaratnya Bapak beli satu barang berharga itu sangat-sangat cocok, identikal banget dengan karakternya, personalitinya Bapak, sehingga itu bisa diwariskan. Atau pada saat nanti, saya pernah punya pengalaman Pak, pengalaman customer saya yang datang ke sini, itu dia beli satu cincin, itu dia pakai untuk 10 tahun, dan setelah dia meninggal, itu diwariskan buat anaknya. Dan anaknya bilang, ini cincin dari papa saya. Papa saya tuh paling suka dengan karakter begini, dia pembawaannya jadi lebih sabar, lebih bijaksana. Nah, makanya saya pakai. Dan cincin itu terus-terusan dipakai oleh anaknya. Jadi cincin yang dia beli bukan untuk saat itu, tapi untuk legasinya, untuk keturunannya. Jadi bukan untuk saat itu. Dan itu yang mahal buat dia. Karena mencari cincin yang tepat buat identitas dan karakter personal, itu tentunya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan uang. Iya juga ya. Apakah itu yang Bapak cari? Nah, betul itu yang saya cari. Oke. So Pak, kalau Bapak lihat dari cincin yang ini, pertama-tama Bapak lihat dulu apakah ini sesuai dengan karakternya Bapak, dengan identitas Bapak, dengan selera Bapak. Iya sih. Oke. Kalau iya, menurut Bapak kalau Bapak pakai ini, istri Bapak, anak Bapak, apakah mereka akan lihat ini cocok buat Bapak? Bapak boleh tanya istri dan anak. Nah, saya tanya, coba menurut kamu gimana? Ih, keren banget, bagus banget, cocok banget buat kamu, gitu ya. Tapi mahal sih. Mereka mungkin bilang, ya terserah Papa, terserah kalau Papa mau, ya boleh, karena ini memang bagus, cocok, dan kayaknya pas banget dengan karakternya Papa. Gitu ya. Oke, so kalau itu oke, berarti apa lagi Pak? Concern lain. Nah, masalahnya harga tinggi. Oke, setuju Pak. Memang secara harga mungkin di atas budget Bapak. Ya, tapi yang Bapak cari apakah is about price atau is about dapetin cincin yang sesuai dengan karakter? Karena untuk dapetin cincin yang sesuai untuk karakter, menurut Bapak susah apa gampang? Bapak udah jauh-jauh ke sini, udah lihat ini dan memang cocok, keluarga mendukung. What's stopping you? Is it the price? Atau apakah nanti kalau Bapak sudah pulang, Bapak nyesel? Aduh, taunya harus saya beli. Saya percaya rezeki Bapak bisnismen, Bapak bisa cari kembali, bahkan bisa lebih banyak lagi, saya percaya. Oke, kalau gitu saya beli. See, when you listen to your customers buying signal,
dan kita mengerti apa yang dia rasakan, kita tahu apa yang dia cari, easy to close. Tapi kalau kita nggak tahu customernya siapa, nggak tahu apa yang dia cari, nggak baca buying signalnya, maka itu tidak closing. Nah, berapa banyak leads yang nanya-nanya ke bisnis Anda, leads yang datang ke toko Anda, ya, pelanggan-pelanggan yang baru tanya, baru mau tahu, tapi dengan penjelasan yang mungkin kurang optimal. Saya tidak bilang salah, kurang optimal, bisa jadi customernya malah cari ke tempat lain, atau kabur, atau nggak closing, atau hanging, dan sebagainya. Itu berapa persen dari total prospek yang Anda miliki yang tidak closing? Salah satu statistik dari klien saya yang belum saya bantu sales sistemnya, itu mereka tingkat closingnya di bawah 5%. Bayangkan, di bawah 5%. Jadi bayangkan mereka punya database list email yang begitu banyak, ya, tapi tingkat closing rate-nya dari list email yang begitu banyak, misalnya ada, saya rasa, saya lupa tuh, ada datanya sekitar ada 200 data, ya, base masuk, yang udah nanya, masuk WA, masuk email, ya, nanya-nanya langsung, ya, itu 200 database customer di bulan itu, ya, karena dia punya database banyak, ya, hanya di bulan itu saja customer yang nanya-nanya baru, itu yang closing di bawah 5%. Nah, saya tanya, strategi closingnya gimana? Apa yang dilakukan? Kenapa bisa ini closing 5% itu kenapa? Oh, begini. Oke. Kalau kita coba perjelas lagi atau kita optimasi lagi strategi closingnya, mungkin itu bisa naik lagi dari 5 ke 10%. Setelah saya ubah, saya optimasikan, saya coaching mereka, ya, tim salesnya saya latih untuk closing skillnya lebih tinggi, naik 5% ke 8%, naik ke 12%, sekarang terakhir ada yang sampai 23%. Tapi balik lagi, tergantung produk Anda, tergantung tarik customernya, tergantung juga apa Anda mengerti kebutuhan utama dari customer. Coach, pertanyaan, apakah kompetitor saya jual lebih murah? Kompetitor saya jual lebih, benar-benar lebih murah banget daripada saya, barangnya sama, apakah tetap saya bisa jual? Bisa, tentunya bisa. Balik lagi, it's not about the competitor, it's not about competitor jual harga murah, it's about how you sell your product, it's about how you understand your customer, it's about how you treat your customer better, dengan cara yang tepat, dengan pertanyaan yang tepat, dengan cara mengerti yang baik, itu bisa closing. Jadi jangan terpengaruh dengan, wah, kompetitor lebih murah, wah, orang lain harganya, orang lain bilang lebih murah, biarin, orang lain biar harganya lebih turun, it's okay, ya biarin. Ada customer-customer yang memang mencari murah, bayarnya semurah-murahnya, ekspektasinya harganya setinggi-tingginya. Ya, pertanyaannya, apakah Anda mau dapat customer kayak gitu? Mereka maunya harga murah banget, tapi mau ekspektasinya tinggi banget. Nah, kalau Anda layanin customer kayak gitu, pertanyaannya, capek nggak? Ya, Anda udah banting harga nih sampai nggak ada untung. Terus customer udah dikasih harga murah masih bilang, ini begini, ini gimana sih, begini. Udah dikasih yang paling murah aja masih komplain sana sini. Nah, pertanyaannya, banyak customer kayak gitu. Anda mau nggak layanin customer kayak gitu? Kalau mau, ya silakan. Tapi kalau nggak, ya boleh Anda bilang, Pak, mohon maaf, kita mungkin nggak bisa layani begitu karena Bapak maunya murah banget. Ya, saya nggak bisa. Ya, saya kalau mau Bapak silakan ke yang lain. Ada pengalaman saya. Orang beneran mau cari yang murah, beneran cari yang murah, beneran dapat murah, tapi silakan ke orang lain, ya. Anda layani customer yang mungkin maunya ada ekspektasi lebih tinggi, ya, harganya mungkin nggak terlalu murah, tapi mereka happy dengan produk Anda, mereka nggak terlalu cerewet gitu loh, ada. Dan akhirnya customer yang pindah ke orang lain, ya, dan orang lain yang ngelayanin, terus orangnya bilang, aduh, capek banget ngelayanin customer kayak gini. Udah mintanya murah, minta diskon, bayarnya susah, komplain melulu, aduh, capek. Banyak customer seperti ini. Kalau Anda, ya, dalam tanda kutip, ya, terpengaruh dengan customer seperti ini, atau mungkin Anda ada law of attraction, Anda attract customer seperti ini, Anda akan dapetin customer seperti itu. Jadi saran saya, hati-hati. Banyak customer yang seperti itu, maunya murah banget, ya, tapi ekspektasinya tinggi banget. Jadi udah harga turun, Anda kasih murah pun tetap masih komplain. Banyak customer kayak gitu. Kalau Anda percaya bahwa customer-customernya memang seperti itu, maunya murah dan ekspektasi tinggi, Anda akan dapetin customer kayak gitu. Tapi kalau Anda bilang, enggak, banyak customer lain yang mungkin memang mau murah, tapi mereka nggak terlalu cerewet banget. Ya, Anda dikasih harga murah, ya pasti namanya customer minta lebih murah. Tapi begitu Anda kasih ini, ya mereka juga mengerti namanya harganya lebih murah, maka kualitasnya begini. Kalau Anda mau lebih mahal, ya mungkin beda. Seperti kita hotel kan sama. Mau yang murah,
Ya, tapi kualitasnya mau yang bagus, bagus, bagus. Ya, makannya enak, breakfastnya lengkap. Ya, nggak ada. Ya mungkin kalau punya hotel sendiri boleh. Tapi kan nggak ada kayak gitu. Ya kalau murah ya udah siap-siap aja. Mungkin kamarnya biasa aja gitu kan. Tapi karena mereka memang budgetnya begitu. Nah, ada orang yang ya sudah, karena saya bayar lebih murah ya saya terima. Ya budgetnya seperti ini, ya udah saya nerima seperti ini kondisinya. Kamarnya begini, kamar mandinya seperti ini. Ya mungkin airnya ngalirnya nggak deras mungkin. Ya, kalau bayar lebih mahal ya pasti breakfastnya lebih lengkap, fasilitas lebih banyak. Ya itu kan sesuai dengan apa yang kita bayar. Tapi orang maunya saya murah, tapi kualitasnya harganya harga kaki lima banget, murah banget, tapi maunya fasilitasnya bintang-bintang 7 mungkin. Ya, bukan saya sampai gregetan karena ini banyak customer. Ya, saya percaya sih banyak customer di luar sana yang nggak seperti itu pemikirannya. Kalau saya bayarnya murah, saya dapat servisnya seperti ini. Mereka menerima. Ada kalau saya bayar lebih mahal ya menerima lebih mahal. Bahkan saya punya pengalaman, ada satu acara yang saya ikuti, ya itu justru yang VIP, yang harganya lebih mahal, hotelnya lebih bintang-bintang 5, itu malah yang lebih sold out. Justru yang harga murah-murah yang reguler, malah itu masih banyak. Orang ternyata berani bayar lebih mahal karena mereka juga ekspektasi dan mereka mau fasilitas yang bagus. Ada customer-customer seperti itu. Nah, jadi balik lagi mindset Anda. Apakah Anda attracting customer-customer yang maunya murah, terus sudah gitu komplain? Bisa tuh kayak gitu. Bayangan Anda seperti apa customer? Kalau bayangan Anda customer itu memang pasti namanya customer mau yang lebih murah. Mereka pasti banding-banding. Tapi mereka terima dengan saya bayar segini, saya dapatnya begini. Dengan saya bayar begini, saya dapatnya begini. Ada yang terima begitu. Nah, Anda kalau punya mindset begitu, saya percaya customer-customer yang saya layanin, ada customer yang banding harga, iya. Tapi lebih banyak customer yang mau terima dengan service yang saya berikan, produk yang saya berikan, mereka mau terima dan nggak banyak komplain. Dan mereka malah happy dan mereka mungkin mau bawa teman-temannya. Itu yang customer-customer itu yang saya attract di dalam pikiran saya. Jadi balik lagi, the law of attraction. Bahwa customer-customer yang Anda attract, ya, itu akan basically akan mempengaruhi customer-customer yang akan datang ke bisnis Anda. Sekali lagi, customer-customer yang Anda attract, customer-customer yang Anda bayangkan, itu akan mempengaruhi kenyataannya customer yang datang ke bisnis Anda. Kalau Anda bayangannya, oh customer pelit, customer suka nawar-nawar, customer mintanya diskon, sudah itu komplain-komplain, udah gitu segala macam, mau yang murah, terus harganya mau tinggi-tinggi, dan ekspektasi mau tinggi-tinggi, ya itu adalah customer yang Anda dapatkan. Tapi kalau bayangannya, nggak semua customer seperti itu. Ada customer-customer yang memang mau murah, tapi ada customer-customer yang memang dia mahal pun nggak apa-apa, tetap bayar, bahkan dia bayarnya cash. Pertama-tama kalau Anda ingin bisnis Anda meningkat, pertama-tama saya percaya skill closing itu paling penting. Ya, Anda punya produk apapun, punya service apapun, punya apapun bisnis Anda, kalau Anda nggak bisa closing, ya gimana bisa dapat customer? Mau secanggih apapun, mau sebagus apapun produk Anda, service Anda, kalau nggak bisa closing, gimana dapat customer? Kalau nggak dapat customer, gimana dapat income? Gimana dapat revenue? Ya kan? Satu. Kedua, untuk bisa closing, Anda mesti mengerti produk yang Anda jual. Tidak semua produk dijual dengan cara yang sama. Nggak semua produk dijual dengan cara impuls. Nggak semua produk dijual dengan cara promo. Nggak. Setiap produk berbeda cara treatmentnya. Apakah Anda mengerti lifestyle mereka? Apakah Anda mengerti keseharian mereka? Apakah Anda mengerti apa yang mereka cari? Apa yang mereka concern? Apakah Anda tahu kenapa mereka harus beli sekarang, tidak nanti? Kenapa mereka harus belinya sekarang, tidak nanti? Keempat, kenapa mereka harus belinya ke Anda, tidak ke orang lain? Kenapa mereka harus belinya ke Anda, tidak ke orang lain? Baru berikutnya, apakah bayangan Anda atau bayangan Anda tentang customer itu bagaimana? Apakah bayangan Anda tentang customer-customernya pelit, nawar-nawar, minta harga murah, ekspektasinya tinggi, suka komplain, atau bayangan Anda memang customer-customer Anda mungkin ada beberapa yang nawar, tapi mereka baik-baik, mereka bahkan kasih referensi, mereka bayarnya cash. Nah, bayangan Anda tentang customer seperti apa? Karena apapun yang ada di pikiran Anda, langsung terjadi kenyataan. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan bisa bantu Anda, sehingga bisnis Anda semakin lebih mantap. Dan yang paling penting adalah, saya percaya, kalau Anda belajar closing yang lebih baik lagi, ya, bisnis Anda akan naik banget. Karena saya melihat banyak klien-klien saya dengan closing skillnya, dengan sales system yang diperbaiki, peningkatannya luar biasa sekali. Tidak terpengaruh kompetitor, tidak terpengaruh apapun faktor eksternal. Ternyata yang utama untuk menentukan bisnis itu meningkat adalah internal. Ya, faktor di internal. Seberapa Anda bisa mengoptimasikan kembali faktor internal, itu yang akan membuat bisnis Anda semakin keren. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.